Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syifa dari Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau, akan menjelaskan tentang pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Bisnis internasional yaitu merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan bisnis ini bagi pihak swasta merupakan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pemerintah, kegiatan bisnis ini bukan hanya untuk keuntungan semata, akan tetapi juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Pemasaran internasional adalah pemasaran yang berkegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Untuk jadi pemasaran internasional tidaklah terjadi begitu saja, melainkan beberapa tahap, yaitu non-foreign marketing. Perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada usaha sendiri untuk memasarkan ke pasar luar negeri. Produk perusahaan beredar di pasar internasional karena pesanan dari pasar luar negeri atau pelanggan asing yang datang ke perusahaan atau untuk pihak eksporing. Infrequent foreign marketing, perusahaan mulai memasarkan ke pasar luar negeri tetapi hanya kalau mempunyai surplus produksi luar negeri. Apabila pasar domestik masih mampu menyerahkannya, kegiatan ini ditinggalkan. Pada tahap ini belum ada penyesuaian operasi maupun produk yang untuk pasar internasional. Regular information marketing, produsen berusaha mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing, dipasarkan sendiri melalui jalur domestik maupun distributor asing. Tujuannya memang untuk melakukan eksploitasi pasar produksi dengan sudah mulai perusahaan memahami kebutuhan maupun keinginan pasar internasional. Global marketing operation, pada tahap ini produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Kegiatannya tidak hanya sebatas pemasarannya saja tetapi sudah merencanakan operasional produk maupun organisasi pesaing di pasar dunia. Tantangan utama bagi manajemen perusahaan adalah untuk mengadopsi pemasaran internasional yang mendukung keseluruhan strategi bisnis perusahaan. Strategi dapat mengambil salah satu dari 3 bentuk diferensiasi: biaya, kepemimpinan, atau fokus. Manajemen operasional internasional melakukan transformasi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan internasional. Kompleksitas manajemen dalam manajemen operasional internasional meliputi sumber daya, lokasi, dan logistik. Produktivitas adalah kerja ekonomi berbanding antara jumlah hasil produk dan jumlah sumber daya yang dipakai untuk produksi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi yaitu isu terkait negara meliputi ketersediaan sumber daya, biaya, infrastruktur, dan pengaruh negara asal. Isu terkait produk meliputi rasio bobot nilai teknologi, pentingnya umpan balik dari pelanggan. Yang ketiga, kebijakan pemerintah meliputi stabilitas politik, kebijakan perdagangan nasional, insentif, perkembangan perekonomian, dan keberadaan zona perdagangan luar negeri. Yang keempat, isu organisasi meliputi strategi bisnis, struktur organisasi, dan kebijakan manajemen persediaan. Integrasi vertikal adalah sejauh mana sebuah perusahaan menyediakan sumber daya sendiri atau mendapatkan mereka dari sumber lain. Total quality management mencangkup semua aktivitas yang menyediakan produk berkualitas ke pasar. TQM mempertimbangkan dan semua bagi dari bisnis melalui dari konsumen, supplier, dan karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembuatan atau pembelian
yaitu ukuran, jangkauan operasional, penguasa teknologi, lingkungan produksi, biaya, controlling, reaction, integrasi, dan fleksibilitas. Manajemen keuangan internasional ialah perusahaan, perorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh kaum kapitalitis global yang pusat-pusatnya di Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, Prancis, dan Inggris. Perusahaan-perusahaan ini lazim disebut konglomerat global atau kapitalitas global. Manajemen keuangan internasional meliputi aktivitas aliran finansial, yaitu untuk arus masuk modal dan pinjam. Aliran real, yaitu arus masuk barang pedagang seperti bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dan aliran budaya, arus masuk ilmu, pengetahuan, teknologi, dan pola pikir jumlah perilaku. Bagaimanapun juga manajemen keuangan internasional itu penting dipelajari karena dapat membantu manajer keuangan dalam memprediksi kejadian-kejadian internasional, dan dapat kejadian-kejadian internasional terdapat keputusan keuangan perusahaan. Mengetahui siklus ekonomi dunia dan mengetahui kelebihan MNC dalam memperdayakan NSB sehingga NSB tergantung kepadanya. Manajemen SDM termasuk dalam pemilihan dan rekrutmen manajer, menyediakan pelatihan dan pengembangan nilai kinerja, dan memberikan santunan dan manfaat. Manajer MSDM internasional harus berurusan dengan perbedaan budaya, tingkat pembangunan ekonomi, dan sistem hukum antar negara-negara di mana sebuah perusahaan beroperasi. Perbedaan ini mungkin memaksa untuk menyesuaikan pelatihan dan program-program kompensasi di negara-negara. Masalah kepegawaian yang dihadapi manajer SDM internasional dapat dibagi menjadi dua kategori yang luas. Salah satu dari kategori ini adalah merekrut, pelatihan, dan mempertahankan karyawan manajerial dan eksekutif. Dan kategori yang lain adalah rekrut, pelatihan, dan pengetahuan karyawan non-manajer seperti pekerja kerah biru, dan staf kerah putih.